Seringkali kita mencari berkat, ya, tetapi bukan pada waktu dan tempat yang Tuhan sediakan. Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan kembali masuk ruang kelas kitab Kejadian. Memang beberapa waktu yang lalu kita disela oleh beberapa renungan harian, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Setelah kita belajar dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, maka di ayat yang ke-26 dan 27 itu adalah klimaks penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu telah kita diskusikan dalam episode sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gambar rupa Allah. Maka pada malam hari ini, pada ayat-ayat terakhir dari kitab Kejadian ayat 28 sampai pasal 2 ayat yang ketiga, kita akan melihat puncak dari keseluruhan penciptaan. Dan itu berbicara tentang berkat Allah bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Maka terjawab sudah pertanyaan kita, mengapa manusia itu diciptakan pada hari ke-6? Karena ternyata setelah kita memperhatikan ayat-ayat terakhir dari kitab Kejadian pasal 1, yang kemudian disambung dengan pasal 2 ayat 1 sampai 3, maka kita menemukan jawabnya. Karena pada akhir penciptaan itu, di hari ke-6, kemudian masuk pada hari ke-7, disitulah dijelaskan oleh firman Tuhan tentang berkat Allah yang luar biasa, khususnya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan yang lain. Mari kita lihat satu-satu berkat apa yang Tuhan siapkan. Yang pertama di ayat yang ke-28. Ketika kita membaca ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah berkat Allah yang pertama adalah manusia diberi kemampuan prokreasi. Manusia diberikan kemampuan untuk berkembang biak, melestarikan kehidupan yang telah Tuhan ciptakan dan dikaruniakan bagi manusia dan alam semesta ini. Kita lihat ada istilah beranak cuculah dan berkembang biak. Prokreasi itu dimaksudkan sebagai sarana Allah melestarikan kehidupan yang telah Dia ciptakan, yang telah dirancang Allah dengan cara Allah. Tentu ketika kita bicara tentang prokreasi, bagaimana manusia harus berkembang biak, itu itu harus dengan cara yang Tuhan tetapkan. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-27, manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Inilah manusia yang pertama, pasangan yang pertama yang diberi kemampuan prokreasi. Kemudian ketika kita menyambungnya dengan pasal 2 ayat 24 sampai 25, di situ ada satu lembaga yang Tuhan telah ciptakan, itulah lembaga perkawinan atau pernikahan. Jadi sistem prokreasi atau berkat Allah dalam bentuk prokreasi itu adalah
satu laki-laki dengan satu perempuan. Kemudian ini diberkati oleh Tuhan. Mengapa ini perlu ditegaskan? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa cara berkembang biak atau prokreasi yang memang tidak hanya dikaruniakan kepada manusia tetapi juga kepada hewan, sehingga harus jelas bahwa ada perbedaan berkat prokreasi, pelestarian kehidupan keturunan selanjutnya dari manusia yang satu kepada keturunannya dibandingkan dengan binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Berkat yang pertama adalah berkat untuk berkembang biak, bertambah banyak untuk memenuhi bumi yang telah Tuhan ciptakan. Kemudian mari kita lihat juga yang kedua. Dari ayat yang ke-28 dari ayat yang sama. Berkat yang kedua ada dalam bentuk tanggung jawab. Ada dalam bentuk kekuasaan atau otoritas yang diberikan Tuhan bagi manusia itu untuk menguasai, untuk mengelola seluruh ciptaan yang Tuhan telah kerjakan. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa? Siapa saudara dan saya? Siapa manusia yang diciptakan Tuhan? Gambar dan rupanya sendiri. Dan bentuk wujud berkat yang kedua ini seharusnya membawa setiap manusia sampai kepada kita hari ini menjadi manusia-manusia yang punya tanggung jawab melestarikan seluruh ciptaan, dan tanggung jawab ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi tanggung jawab. Manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan seluruh jenis binatang. Ya, manusia selain sebagai penata layan ciptaan, manusia juga adalah mandataris, wakilnya Allah. Akhirnya apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai berkat tanggung jawab itu, akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah Sang Pencipta. Ini yang kemudian kita perhatikan. Yang ketiga, dari ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, ya, khususnya kalau kita memperhatikan kemudian ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Berkat yang berikut yang kita lihat, Allah menyediakan dan menetapkan makanan bagi kelangsungan hidup manusia itu. Saudara harus garis bawahi. Pertama, Allah menyediakan. Tetapi kemudian, yang disediakan Allah itu tidak seluruhnya dapat dimakan. Karena itu ada garis, ada penetapan Allah bahwa yang menjadi makanan pada mulanya itulah segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Bisa saudara bayangkan betapa manusia yang diberkati oleh Tuhan dengan makanan itu adalah manusia yang dijamin kesehatannya juga oleh Tuhan. Kemudian dari bagian ini kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya sebagai Allah yang menciptakan dan kemudian di akhir ciptaannya dia menjelaskan berkatnya yang luar biasa, adalah Allah yang mengatur siklus kehidupan manusia dengan alam semesta, dan sedemikian rupa harmonisnya antara manusia sebagai wakilnya Allah, sebagai pengelola seluruh ciptaan, dengan ciptaan yang lain hidup dengan harmonis satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat, saudara, bukan hanya bagi manusia, tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-30, ya, Allah juga
memberi makanan bagi hewan dan binatang. Dikatakan di sana, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hidup menjadi makanannya. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Sebenarnya ada satu keteraturan, ada satu keharmonisan, ada satu keseimbangan di alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dan itulah yang menjadi tujuan Allah di sini. Sehingga tidak ada istilah saya makan siapa hari ini. Sebagaimana sesudah manusia berdosa, bukan lagi bertanya tentang makan apa aku hari ini, tetapi seringkali kita bertanya, makan siapa aku hari ini. Ini yang kemudian kita lihat. Kemudian kalau kita memperhatikan berkat Allah bagi manusia, di dalam pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ini merupakan klimaks atau penutup dari seluruh proses penciptaan. Berarti Allah telah menyelesaikan penciptaan. Sehingga saudara, tidak ada lagi penciptaan setelah hari yang ke-6. Karena apa? Di dalam pembacaan kita, pasal 2 ayat 1 sampai 3, Allah dikatakan telah berhenti penciptaan atau proses penyempurnaan itu telah selesai, kecuali seperti yang saya jelaskan tadi, berkembang biaknya manusia dan binatang, berkembang biaknya apa yang Tuhan telah ciptakan atau reproduksi itu terjadi sampai hari ini. Namun penciptaan itu telah selesai, berarti penciptaan itu adalah penciptaan yang sempurna. Mari kita lanjutkan bagian ini. Apa berkat Allah yang bisa kita lihat pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga? Ya, kalau kita memperhatikan di situ sebenarnya ketika Tuhan beristirahat, maka berkat yang diperuntukkan bagi manusia adalah satu pola kerja yang ditunjukkan oleh Allah bagi manusia. 6 hari bekerja, pada hari ke-7 harus beristirahat. Mengapa? Dialah pencipta kita. Dialah yang tahu seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Berapa lama kita harus kerja, dan ada waktu untuk beristirahat. Dengan demikian saudara, bukankah ini bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Bukan hanya memberi makan, tetapi pola kerja manusia itu pun ditetapkan oleh Allah. Allah menghendaki agar manusia dapat menikmati segala yang diciptakannya. Berbeda, pada hari-hari ini ada banyak orang yang memiliki banyak hal dalam hidupnya. Memiliki. Namun, jangan salah. Banyak juga orang yang tidak dapat menikmati apa yang dimiliki. Mengapa? Jawabnya ada dalam teks ini. Karena terjadi penyimpangan pola hidup, pola kerja, pola beribadah yang telah Tuhan tetapkan menurut Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, kita tidak punya argumentasi apapun yang dapat kita katakan bahwa hari beribadah menjadi hari bekerja. Karena Tuhan Sang Pencipta, Allah kita di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang betul-betul tahu dengan sempurna bahwa kita membutuhkan, bahwa kita membutuhkan satu hari peristirahatan. Dan itu telah dirancangkannya sejak semula. Luar biasa bukan bagian firman Tuhan ini? Begitu banyak berkat yang Tuhan karuniakan kepada manusia dan alam semesta yang diciptakannya. Yang berikut yang bisa kita lihat, berkat Allah yang berikut masih dari pasal 2 ayat 1 sampai 3. Allah menyediakan berkat bagi manusia justru
pada hari istirahat, hari Sabat. Saudara perhatikan. Disitulah berkat Tuhan siapkan. Seringkali kita mencari berkat, tetapi bukan pada tempat dan waktu yang Tuhan siapkan. Saya ulangi. Seringkali kita mencari berkat, ya, tetapi bukan pada waktu dan tempat yang Tuhan sediakan. Apa yang kita peroleh bukan berkat. Berbagai persoalan, berbagai masalah, bahkan sakit penyakit, ya, datang menghinggapi kehidupan kita. Mari kita perhatikan. Tuhan Yesus sendiri, ya, telah menggenapi hari peristirahatan itu. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat yang telah menyelesaikan bukan hanya penciptaan yang mula-mula, tetapi penciptaan kembali manusia yang berdosa, dilahirkan kembali di dalam dan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 1-11. Di dalam Tuhan Yesuslah kita manusia memperoleh tempat peristirahatan yang sesungguhnya. Namun perhatikan, itu nanti sebelum kita sampai ke sana, ternyata dalam fase kehidupan kita, sejak Tuhan ciptakan, atau dalam konteks kita, sejak kita lahir sampai kepada panggilan Tuhan memasuki kehidupan yang kekal, ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita memperhatikan. Allah telah menguduskan hari yang ketujuh. Ini berkat yang terakhir dari pasal 1 ayat 28 sampai pasal 2 ayat 1-3. Allah memisahkan, Allah memperuntukkan hari itu sebagai hari perhentian kudus baginya. Ketika kita merayakan Sabat, ketika kita beribadah kepada Tuhan, pada saat yang samalah Tuhan telah atau sedang memberkati kita. Dan pada saat yang samalah kita pun memuliakan Dia. Biarlah kiranya berkat firman Tuhan yang saudara dengarkan hari ini menjadi berkat yang nyata dalam hidupmu hari ini, seterusnya sampai engkau masuk kepada peristirahatan abadi, di mana Tuhan menyediakan peristirahatan yang sesungguhnya dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Salam.